sebanyak 8 pemain timnas Indonesia yang bermain di Super League berangkat menuju Jeddah, Arab Saudi dari Bandara Soekarno-Hatta Kamis untuk menjalani babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Rizky Ridho tiba di Terminal 2F. Kapten Persija Jakarta itu memakai masker dan membawa beberapa koper. Tak berselang lama kiper Hernando Ari Sutaryadi tiba. Sama seperti Ridho, kiper Persebaya Surabaya ini terburu-buru masuk ke ruang tunggu keberangkatan. Pemain terakhir yang tiba di bandara adalah Jordi Amat. Sejak masuk bandara, sejumlah masyarakat yang ada di bandara meminta foto bersama. Dengan senang hati, Amat memenuhi. Manajer timnas Indonesia Sumarji mengatakan ada 8 pemain yang berangkat bersama dari Jakarta. Ia menjadi pendamping tim yang berangkat dari Indonesia. Jadi hari ini para pemain berangkat yang dari Super League berangkat dari Jakarta. Dan saya akan dampingi para pemain, ada 8 pemain yang akan berangkat dari Jakarta, kata Sumarji. Adapun kiper Borneo FC Nadeo Argawinata yang dipanggil dadakan akan berangkat sendirian ke Arab Saudi pada Kamis siang, yakni pukul 15.00 WIB. Perjuangan skuad timnas Indonesia di pentas internasional semakin memanas dengan dimulainya putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Fokus persiapan tim asuhan pelatih Patrick Kluivert sempat tertuju pada kondisi 2 pilar penting di bawah mistar gawang, Maarten Paes dan Emil Audero, yang dikabarkan mengalami masalah cedera. Sumarji selaku BTN segera merespons kekhawatiran publik dengan memberikan update resmi terkait status 2 benteng terakhir timnas Indonesia. Keterangan dari Sumarji ini memberikan angin segar bagi penggemar yang menantikan duet kiper Emil Audero dan Maarten Paes di grup B. Maarten Paes, kiper naturalisasi yang bermain untuk FC Dallas di MLS, telah absen dari panggilan timnas Indonesia sejak FIFA Matchday September 2025 karena cedera. Kabar baiknya, Sumarji mengungkapkan bahwa penjaga gawang berusia 27 tahun ini telah kembali menjalani sesi latihan bersama klubnya. Situasi terbaru Maarten Paes ini menjadi indikasi kuat bahwa cederanya telah pulih menjelang bergulirnya putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, kondisi Emil Audero juga mendapat pemantauan ketat dari BTN, mengingat kiper 28 tahun ini baru saja mengalami cedera ringan. Emil Audero mengalami masalah saat sesi pemanasan bersama Cremonese menjelang laga melawan Como 1907 di Serie A pada akhir pekan lalu. Namun, Sumarji mengklarifikasi bahwa jadwal kedatangan pemain diaspora, termasuk Emil Audero, masih berjalan sesuai rencana, yaitu antara tanggal 2 hingga 6 Oktober 2025. Fokus utama timnas Indonesia saat ini adalah persaingan ketat di grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kehadiran kembali Maarten Paes dalam sesi latihan klubnya menunjukkan bahwa proses pemulihan berjalan baik. Begitu pula dengan Emil Audero yang dipastikan tetap bisa bergabung bersama skuad Merah Putih sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Sumarji. Timnas Indonesia dalam trek tepat untuk lolos Piala Dunia 2026. Skuad asuhan Patrick Kluivert dipastikan lolos Piala Dunia 2026 jika finish sebagai juara grup B babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung 9 sampai 15 Oktober 2025. Di Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, timnas Indonesia akan dihadapkan deretan lawan kuat seperti Argentina, Prancis, Inggris, hingga Brasil. Secara realistis saat bertemu negara-negara di atas, timnas Indonesia wajib merapatkan pertahanan. Saat ini pertahanan merupakan salah satu kekuatan utama timnas Indonesia. Namun, bukan berarti pertahanan skuad Garuda sudah sempurna. Masih ada sejumlah pemain keturunan yang bisa dinaturalisasi untuk memperkuat pertahanan timnas Indonesia di Piala Dunia 2026. Salah satunya Pascal Struijk. Kehadiran Pascal Struijk merupakan kepingan terakhir di lini pertahanan timnas Indonesia. Dalam pola 4-2-3-1 racikan Patrick Kluivert,
Bek 190 cm ini merupakan tandem ideal Jay Ages untuk bertugas di jantung pertahanan skuad Garuda. Musim ini bersama Leeds United, Pascal Struijk selalu tampil full 90 menit dalam 6 laga yang dimainkan di Premier League. Tak heran, bek 25 tahun ini memiliki nilai pasar 18 juta euro atau setara 351,7 miliar rupiah. Mees Hilgers, bek tangguh yang juga menjadi pilar potensial di lini belakang timnas Indonesia, akhirnya terlihat merumput kembali bersama FC Twente. Pemain keturunan Manado yang kini berusia 24 tahun itu mendapatkan kesempatan bermain sebagai starter dalam sebuah pertandingan persahabatan tertutup. Sebelumnya, Mees Hilgers menghadapi masa-masa sulit di klub kasta tertinggi Liga Belanda tersebut karena dilarang tampil di laga resmi oleh manajemen. Keputusan klub untuk membekukan sang pemain ini didasari oleh kegagalan negosiasi perpanjangan kontrak Mees Hilgers yang akan berakhir pada Juni 2026. Meski demikian, secara mengejutkan Mees Hilgers kembali ke lapangan hijau saat FC Twente melakoni laga persahabatan melawan SC Telstar pada Selasa, 30 September 2025. Dalam kesempatan tersebut, tim lapis kedua FC Twente diberi kesempatan tampil, dan Mees Hilgers bermain penuh selama 90 menit. Meskipun Mees Hilgers menunjukkan performa prima di laga tersebut, situasinya di tim utama FC Twente belum berubah. Sejak awal musim 2025 sampai 2026, bek yang memiliki darah timnas Indonesia ini belum mencatatkan satupun penampilan resmi di kompetisi Liga Belanda. Partai hidup mati akan dilakoni timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 9 sampai 12 Oktober 2025 mendatang. Tergabung di grup B bersama Arab Saudi dan Irak, timnas Indonesia akan menghadapi tantangan berat termasuk mepetnya jadwal pertandingan. Skuad timnas Indonesia dipastikan akan lengkap pada H2 sebelum pertandingan melawan Arab Saudi. Pemain-pemain timnas Indonesia akan terbang ke Arab Saudi secara terpisah. Kebanyakan dari mereka yang bermain di Super League dijadwalkan berangkat pada Kamis. Sementara itu, pemain yang berkarir di luar negeri kemungkinan akan tiba di Arab Saudi antara 3 hingga 6 Oktober 2025. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, mengatakan bahwa semua pemain akan sudah berkumpul di Arab Saudi pada Senin. Pemain dari klub luar negeri sebagian besar akan tiba pada 5 Oktober 2025, kata Sumarji. Sumarji juga memastikan bahwa seluruh pemain dalam kondisi baik, termasuk Emil Audero yang sebelumnya dilaporkan cedera. Sumarji menegaskan bahwa Emil Audero tetap akan hadir di Arab Saudi dan dijadwalkan tiba pada 5 Oktober 2025. Sorotan kembali tertuju pada rencana naturalisasi pemain keturunan untuk timnas Indonesia. Kali ini, nama striker klub Serie A, Bologna FC Theis Dallinga, yang disebut-sebut memiliki darah keturunan Indonesia dari kawasan Tanjung Priok, Jakarta, mencuat sebagai kandidat terkuat. Langkah PSSI mengincar Dallinga bukan tanpa alasan. Pasalnya, striker naturalisasi sebelumnya, Ole Romeni, mengalami cedera serius saat membela Oxford United dalam laga pramusim melawan Arema FC di ajang Piala Presiden 2025. Akibatnya, striker andalan timnas Garuda itu harus absen panjang, termasuk tidak bisa bermain di babak lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam situasi darurat tersebut, PSSI kabarnya bergerak cepat. PSSI tengah mengincar striker kelas A dari klub Serie A Italia, dan sosok itu adalah striker Bologna, Theis Dallinga. Pemain ini juga memiliki nilai pasar fantastis. Transfermarkt mencatat harga pasarnya mencapai 208,58 miliar rupiah. Jika dia menjadi sah menjadi WNA, akan menggeser Jay Ages yang berbanderol 130 miliar rupiah sebagai pemain termahal di timnas Indonesia. Jika Dallinga benar dinaturalisasi, kehadirannya akan membawa kualitas Eropa ke lini depan Garuda. Dengan gaya bermain agresif dan pengalaman di Liga Top Eropa, ia bisa menjadi